Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sono dengan NPM 2022-43500-478. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Objek Wisata di Jakarta Pusat menggunakan metode website produk. Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk membantu para wisatawan menemukan destinasi secara objektif dan terukur berdasarkan preferensi pribadi mereka. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah halaman login admin dan ini halaman login wisatawan. Wisatawan dapat masuk ke sistem, melakukan pendaftaran akun baru, atau beralih ke halaman admin menggunakan tautan di bawah halaman login ini. Setelah admin berhasil masuk, kita akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Di sini langsung menyajikan ringkasan informasi real dari database, yaitu total 100 objek wisata yang diuji, 8 kriteria penilaian, tempat wisata teratas saat ini yaitu Monumen Nasional atau Monas, serta perolehan nilai fee terbaiknya. Di halaman ini, admin dapat mendaftarkan parameter analisis data, mengubah nama, kriteria dari C1 sampai C8, serta menetapkan sifat kriteria tersebut. Apakah kriteria tersebut bersifat benefit yang memberikan keuntungan bagi wisatawan atau bersifat cost yang harus diminimalisir. Setelah parameter kriteria diatur, kita beralih ke menu kelola bobot kriteria. Di menu terpisah ini, admin bertugas menentukan prioritas kepentingan default dari masing-masing kriteria menggunakan skala penilaian angka 1-5 yang nantinya nilai bobot ini akan diperbaiki oleh sistem menjadi bobot relatif ternormalisasi. Selanjutnya kita masuk ke menu kelola objek wisata. Halaman ini digunakan untuk mengelola profil fisik tempat wisata di wilayah Jakarta Pusat. Admin bisa menambahkan lokasi pariwisata baru dan lengkap dengan deskripsi daya tarik, mengunggah foto lokasi, serta menyematkan tautan koordinat geografis dari Google Maps. Setelah profil wisata terdaftar, kita masuk ke kelola alternatif. Di sini admin membangun matrik keputusan dengan cara memberikan nilai kesesuaian performa dari skala 1-5 bagi setiap objek wisata pada masing-masing komponen kriteria C1 sampai C8 yang telah ditetapkan. Ini adalah inti dari sistem komputasi ini, yaitu menu perhitungan metode weighted product. Perhitungan ini menjamin transparansi perhitungan matematis, di mana sistem secara otomatis menghitung nilai perbaikan bobot WJ, lalu mengeksekusi nilai perkalian terbobot untuk menghasilkan skor performa mentah pada vektor S, hingga nilai frekuensi relatif akhir pada vektor V. Sekarang mari kita lihat aplikasi dari sudut pandang wisatawan. Menu pertama yang dapat diakses adalah daftar objek wisata. Di halaman ini pengguna disajikan katalog destinasi pariwisata yang sangat informatif, lengkap dengan foto lokasi, rangkuman edukatif, daya tarik, alamat, serta tautan terintegrasi ke Google Maps untuk navigasi rute perjalanan kota. Berikut adalah menu input preferensi kriteria. Fitur unggulan ini dirancang interaktif agar wisatawan dapat menentukan sendiri liburan
liburan ideal mereka secara dinamis. Pengunjung cukup menggeser slide 1-5 sesuai keinginan dengan prioritas kebutuhan mereka saat itu, lalu mengeklik tombol simpan preferensi untuk memicu kalkulasi sistem. Selanjutnya kita masuk ke menu utama keturutan, yaitu lihat hasil rekomendasi. Halaman ini secara otomatis mengenali sesi peran pengguna untuk menyajikan struktur tampilan yang paling tepat. Di sisi admin, data disajikan dalam tabel formal analitis lengkap dengan nilai kalkulasi mentah untuk kebutuhan manajemen operasional, sedangkan di sisi wisatawan, data dikonversi jadi kartu visual interaktif yang nyaman untuk dieksplorasi. Hasil perankingan menunjukkan Monumen Nasional atau Monas menempati urutan pertama, disusul oleh Masjid Istiqlal dan Pasar Baru. Selanjutnya kita masuk ke halaman laporan keseluruhan yang dirancang khusus untuk kebutuhan manajemen birokrasi. Seperti yang terlihat di layar, halaman ini sudah dilengkapi dengan kop surat suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di sini admin dapat mengekspor dan mencetak 4 jenis dokumen formal secara terpisah satu persatu, mulai dari laporan data alternatif atau objek wisata, laporan data kriteria dan bobot, laporan kriteria perhitungan weighted produk, dan terakhir laporan hasil rekomendasi. Selanjutnya, admin cukup menekan tombol cetak untuk membuka jendela print preview browser secara instan. Dan bisa kita lihat secara otomatis menghasilkan cetakan formal dan sangat rapi. Di bagian pojok kanan bawah dokumen, sistem juga telah menyematkan variabel tanggal pencetakan serta kolom tanda tangan resmi yang divalidasi langsung atas nama peneliti skripsi. Terakhir ada cetak WP. Menu ini berfungsi apabila admin ingin memfilter dan mencetak hasil lembar penilaian matematika algoritma untuk suatu objek wisata secara individu. Halaman ini seluruh destinasi pariwisata disusun rapi berdasarkan urutan rankingnya. Untuk urutan peringkatnya lengkap dengan data perolehan kalkulasi nilai vektor S dan nilai vektor V akhir. Admin cukup memilih salah satu lokasi tujuan, misalnya Monumen Nasional atau Monas, lalu mengklik cetak tombol WP di baris tersebut untuk langsung mencetak dokumen hasil komputasi individu tempat wisata terkait secara terpisah dari laporan keseluruhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.